Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Seperti biasa, saya ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini Muhammadiyah, semacam dalam tanda petik permusuhan lah antara Muhammadiyah dengan Bank Syariah Indonesia itu makin menegang ya. Setelah kemarin dia menarik dananya triliunan, batasnya tanggal 10 kemarin, Bung Rocky. Sekarang Muhammadiyah juga buat surat edaran agar untuk gaji-gaji karyawan di amal usahanya, badan amal usahanya, kampus, rumah sakit dan sebagainya, itu juga dipindahkan dari BSI. Ini serius ini, Bung Rocky. Selalu ada etos di belakang kebijakan Muhammadiyah tuh. Jadi mesti ada penjelasan etisnya artinya. Dan kita mungkin ingin mendengarkan langsung dari Muhammadiyah apa sebabnya dia tarik itu. Apakah karena bunganya kurang? Apakah karena perjanjian-perjanjian untuk arah investasinya tidak dipenuhi? Tetapi kalau Muhammadiyah yang bicara, orang percaya bahwa Muhammadiyah itu jujur. Bahwa Muhammadiyah itu satu organisasi masyarakat, organisasi sosial yang akuntansinya benar itu. Jadi orang anggap bahwa sinyal Muhammadiyah menarik uang itu betul-betul semacam teguran terhadap sistem ekonomi kita atau sistem perbankan kita Ya. yang tidak paham arah investasi itu. Tentu kita tahu secara umum fungsi dari bank itu adalah fungsi apa namanya intermediasi itu dari Ya, pihak menghubungkan pihak pertama dan pihak ketiga tuh. betul. Tetapi tentu selalu ada perjanjian. Kenapa misalnya seseorang taruh uang di bank sedemikian banyak? Tentu dengan ketentuan bahwa itu dimanfaatkan. Kalau bagi Muhammadiyah dia milih sesuatu yang sifatnya syariah, tentu di dalamnya ada pesan-pesan moral di situ kan. Tetapi si bank tentu punya otak yang lain lagi tuh. Bagi dia yang mana yang lebih lukratif itu naruh di UMKM misalnya koperasi atau di tempat-tempat yang blue chip. Jadi ini sebetulnya soalnya. Tetapi karena Muhammadiyah ngomong, maka kita terhubung lagi dengan sifat ekonomi kita yang kendati kapitalistik, tetapi tetap ada bagian-bagian yang harus diyakinkan pada investor bahwa ini adalah untuk kepentingan umum tuh. Nah, Bank Muhammadiyah sebagai organisasi tentu punya kepentingan dengan masyarakat kecil, bukan dengan Ya, masyarakat besar. ya. Nah, itu sekaligus penanda kenapa Muhammadiyah menolak apa namanya iming-iming Jokowi untuk udah dah Muhammadiyah main main Tambang. tambang aja deh. Dan bagi Muhammadiyah ngapain main tambang? Itu kan bukan untuk orang kecil, itu kan gimana pun itu adalah bisnis orang-orang besar. Jadi Muhammadiyah jadi contoh lagi panutan kita bagaimana sebuah organisasi masyarakat bertahan secara etis dan bukan terbujuk secara politis. Ya. Nah, ini menarik karena selain ada persoalan bahwa mereka kan tadinya diminta untuk mengajukan komisaris dan direksi, dan saya kira wajar ya karena dia bagaimanapun menempatkan dana yang cukup besar, jadi ya dia berhak untuk mengawasi penggunaan uang itu ya. Termasuk soal itu saya kira wajar, tapi ternyata malah eh, eh, nama yang diusulkan itu ditolak. Padahal namanya Sekum loh, nomor orang kedua lah di organisasi, dan malah diganti oleh seorang politisi dari Gerindra yang levelnya masih lokal lah gitu, dia seorang dokter di daerah, pernah menjadi anggota DPR tapi penggantian antar waktu, dan tidak ada latar belakang syariahnya sama sekali. Itu satu. Yang kedua juga rupanya, nah ini yang ada sebut tadi soal idealisme ya, karena Muhammadiyah mengamati komposisi komposisi pemberian kredit di BSI itu bukannya kepada para UMKM tapi banyak pada pebisnis besar. Itu kan mereka tetap teman-teman Muhammadiyah ini tahu pesan dari Ahmad Dahlan itu Yes. bahwa jangan cari uang dari Muhammadiyah tuh, Ya, tapi ya hidup-hidupilah Muhammadiyah. Cari hidup. hidup-hidupilah Ya, Muhammadiyah. ya, ya, Jangan cari hidup di situ. ya. Karena itu Muhammadiyah ingin langsung mempraktekkan itu supaya ada efek sosial dari dana yang dikumpulkan melalui aktivitas Muhammadiyah yang betul-betul bisa diaudit secara modern kan. Karena bisa diaudit secara modern, tentu Muhammadiyah ingin supaya hasil yang mereka investasikan itu langsung dikontrol arahnya kemana. Kan kelihatannya cuma Muhammadiyah ormas Indonesia yang sistem akuntansinya itu benar. Yang Ya. lain yang mungkin masuk kantong kiri, masuk kantong keluar kantong kanan sehingga nggak peduli lagi siapa yang akan mengawasi. Tapi Muhammadiyah dia manajemen modern, dia ingin supaya seluruh hasil yang dia kumpulkan itu bermanfaat untuk masyarakat bawah. Jadi
ide itu tetap ada di dalam pikiran Muhammadiyah. Demikian juga kalau kita lihat bagaimana Muhammadiyah membela mereka yang digusur di Jawa Timur tuh, terlibat di dalam aksi-aksi pro buruh segala macam, kan itu udah menunjukkan arah politik Muhammadiyah tuh. Nah, sistem perbankan kita nggak ngerti itu. Nah, ini juga yang harusnya kita kita beri semacam keterangan etis bahwa dari awal perbankan yang sifatnya membela rakyat itu makin lama makin dikuasai oleh modal-modal besar. Betul. Sehingga direksinya juga diatur oleh pemodal besar tuh. Nah, Muhammadiyah nggak ingin modalnya itu dikendalikan oleh direksi yang tidak paham tentang sifat sosial dari investasi Muhammadiyah tuh. Ya, ya. Nah, ini benar nih kan, misalnya soal ini Bank Rakyat Indonesia ya, Bung Rocky, kalau kita lihat sejarahnya itu asal mulanya itu kan betul-betul memang bank untuk bank rakyat. Tapi sekarang kalau kita lihat komposisi penyaluran kreditnya ya itu kapital besar yang dapat. Itu BRI itu itu memang buat beroperasi di daerah kecil-kecil kan. Iya. Tapi sekarang semua orang itu mencari kredit ke BRI yang sebetulnya nggak boleh secara etis. Tapi betul. bank selalu berpikir efisien. Padahal itu adalah namanya bank rakyat, itu untuk ya kredit-kredit kecil itu yang nebar di sepanjang Pantura misalnya tuh. Lama-lama karena sifat dari bank BRI misalnya mudah untuk cairin kredit, maka direksi-direksi itu mungkin lebih suka megang cabang daripada jadi direksi pusat itu, karena di cabang itu bermain-main, minjam satu malam balikin satu malam itu sekaligus memanipulasi bunga. Dan kita bisa mengerti bagaimana sistem kebutuhan rakyat nelayan misalnya itu dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak yang justru bekerja sama dengan direksi-direksi di tingkat daerah dari bank-bank yang seperti BRI misalnya, itu bank yang harus melayani kebutuhan masyarakat bawah. Jadi balik lagi pada Muhammadiyah jadi semacam pedoman baru bagi kita bahwa dana itu adalah dana dari umat, dan umat menginginkan itu tidak digelontorkan untuk membiayai perusahaan lingkungan misalnya tuh. Kan itu jelas dong. Muhammadiyah punya hak untuk menentukan, gue taruh di tempat lu tapi lu jangan pakai buat rusak lingkungan ya. Apalagi kalau Muhammadiyah udah kasih sinyal bahwa dia nggak mau menerima bisnis yang merusak lingkungan yang disodorkan oleh Jokowi melalui Bahlil. Jadi sifat Muhammadiyah akhirnya jadi pedoman etis baru bagi masyarakat. Jadi ini bagus juga Muhammadiyah kasih contoh bahwa dia tegak lurus dengan prinsip-prinsip kemuhammadiyaan yang diajarkan oleh Ahmad Dahlan. Dan Ahmad Dahlan memang memilih menjadi seorang yang ingin mendidik, bukan ingin jadi komisaris atau jadi caleg. Ini menarik yang langkah dilakukan oleh Muhammadiyah. Kan satu, pertama tidak cukup hanya menarik dananya, dan itu saya kira pasti sedikit banyak menimbulkan goncangan karena sekarang juga bank-bank itu kan mengalami krisis likuiditas. Nah, kalau kemudian di langkahnya diikuti dengan juga mereka tidak lagi menyalurkan gaji-gajinya lewat BSI tapi melalui bank-bank lain, saya kira ini pasti sedikit banyak akan memberikan pukulan pada BSI. Tapi di luar itu saya kira memang pesan moral yang seperti Anda katakan tadi yang jauh lebih penting gitu. Ya, itu hal yang mengingatkan kita bahwa Muhammadiyah ini organisasi perjuangan dari awal, terlibat di dalam upaya membentuk laskar-laskar untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka paham tentang arah bangsa ini, tentang perjuangan bangsa ini itu. Beda dengan organisasi lain yang sebetulnya juga paham tentang keadaan tapi tergiur untuk langsung dapat easy money ini kan, atau fresh uang yang cepat bisa dinikmati itu. Nah, kita belajar sebetulnya, bangsa ini mesti belajar dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang bukan sekedar tegak lurus, tapi mengerti bahwa arah bangsa ini adalah untuk menghasilkan keadilan sosial, bukan untuk memakmurkan beberapa kelompok saja tuh. Walaupun bagi mereka mungkin ya bunganya itu pasti nggak begitu banyak dibandingkan bunga kalau taruh di pusat-pusat akumulasi kapital. Tapi dia memilih sesuatu yang bahkan banknya namanya bank syariah tuh. Jadi masuk akal kalau Muhammadiyah melakukan tindakan etis itu dalam bentuk tarik semua dananya sekaligus pindahin semua rekeningnya tuh. Jadi itu hukuman bagi perbankan yang sifatnya hanya ingin cari untung tanpa melihat efek dari untung itu menimbulkan disparitas atau justru diperlukan supaya distribusi kredit itu jatuh pada rakyat. Jadi sekali lagi sistem perbankan kita lagi sebetulnya ditegur semua sistem perbankan kita kan, karena tidak ada semacam kalau orang minta kredit orang kecil itu diputer-puter, dipersulit.
Soal-soal itu. Akibatnya apa? Mereka yang tadinya misalnya jujur mau berusaha minta kredit nggak dapat, ya udah main judi online aja kan. Jadi sebetulnya ini satu kompleks Ya, persoalan yang rumit. Yang ya, kerumitannya justru datang ketika Presiden Jokowi tidak mampu lagi untuk memberi panduan etis pada bangsa ini. ya. Tadi saya sempat mikir sebentar ya. Anda kok cukup paham nih dengan Muhammadiyah. Anda cerita soal hidup-hidup di Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Itu memang prinsip di kemudian ada kemuhammadiyahan. Saya baru teringat. Anda kalau nggak salah dalam 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir mungkin Anda ini apa ya safari dari satu kampus ke kampus lain Muhammadiyah ya berarti. Udah berapa banyak nih Anda Iya, kampus saya udah Muhammadiyah tanpa KTP aja tuh, tanpa Oh kartu gitu. anggota sebetulnya kan. Ya. Jadi saya paham betul setiap kali diskusi dengan teman-teman di PP Muhammadiyah atau Hmm. bahkan di daerah itu satu pikiran tuh, Hmm. bahwa mereka betul-betul ingin menerapkan prinsip membantu yang kecil dan tidak ingin ambil keuntungan dari kegiatan mereka sendiri tuh. Dan itu sebetulnya ide dari Republik kan, juga pendiri Republik kita banyak yang Muhammadiyah yang mengerti bahwa jangan nyuri dari bak negeri lah. Jadi Hmm. korupsi itu harusnya diberantas dengan prinsip tadi Muhammadiyah. Hmm. Jadi apa yang dicontohkan oleh Muhammadiyah itu harusnya diikuti juga oleh ormas-ormas lain tuh, yang sekarang lagi ketagihan untuk minta jatah dari negara dalam bentuk IU, ya, apa itu, izin usaha pertambangan itu kan. Pertambangan ya. Jadi jadi satu paket etika diterangkan oleh Muhammadiyah, dan tindakan Muhammadiyah itu betul-betul tindakan yang ya satu waktu mungkin Muhammadiyah akan pelopori kalau sistem perbankan kita itu tetap akumulasi dan manipulasi di dalam sistem perbankan kita itu luar biasa karena dikendalikan oleh komisaris-komisaris BUMN terutama yang hanya mendengar perintah politik. Nah, itu bisa diras juga nih bank-bank besar ini kan. Ya, ya. Ya ini jadi kan sebenarnya coba kita bayangkan kalau para pejabat negara gitu ya, ya legislatif, eksekutif dan sebagainya ikut prinsip Muhammadiyah yang diajarkan Kiai Ahmad Dahlan. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Hidup-hidupilah negara ini, jangan cari hidup dari negara negara ini. Kan begitu itu jadi menarik. Artinya negara itu bukan negara dalam pengertian luas sebagai aparatur negaranya gitu, Mas. Iya, tapi banyak ormas yang cari hidup dari negara tuh. Hmm. Ya. ingin ingin langsung menempel pada negara tuh. Karena ormas-ormas yang di sekitar Jokowi itu kan ormas-ormas yang haus Hmm. haus kehidupan Ya. dan mereka justru minta dihidupi oleh negara tuh, bukannya mereka menghidupkan negara kan. Jadi ini mengingatkan lagi prinsip-prinsip awal kerepublikanisme kita tuh. Republik artinya layani kepentingan publik. Dan itu yang diperlihatkan oleh Muhammadiyah. Sementara beberapa ormas justru mengambil hak publik itu dengan merampas kesetaraan, memborong iup-iup ini hanya untuk kepentingan satu organisasi kan itu yang memalukan kan. Sementara kita tahu bahwa krisis energi di kita, krisis ekonomi itu bisa memberantakkan solidaritas sosial. Padahal tugas dari ormas adalah memelihara solidaritas sosial. Ya, 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 ya. Dan artinya kalau terjadi apa-apa seperti ini mau nggak mau kan nanti kita bayangkan ya Pak, organisasi-organisasi yang menerima ini akan pasang badan kan begitu, dan dia jadi konyol sekali kan ketika ormas kemudian menghadapan rakyat membela kepentingan dari penguasa. Ya itu yang akan terjadi itu. Ya ormas yang terima sponsor negara, terima bujukan negara untuk dapat proyek, itu pasti akan pro negara. Ketika misalnya kita bayangkan aja itu ada tambang-tambang yang sebetulnya masih bermasalah secara hukum, Ya. kemudian diberikan pada ormas tertentu, lalu ormas itu berhadapan dengan rakyat, maka rakyat akan digusur oleh ormas itu. Padahal ormas itu datang dari kepentingan rakyat. Ya. Tetapi karena bagi dia akumulasi lebih penting, maka mungkin dia akan pergi ke IKN, lalu bahkan ya kami udah dapat izin tambang, sekarang kami dapat ingin minta lagi itu konsesi tanah di IKN tuh, karena tanah-tanah di IKN udah naik harganya kan. Jadi akan begitu terus, karena itu kehausan kapital begitu. Ya, ya, ya. Oke, saya kira kita mesti lihat ke apa teguran lah kita sebutnya ya, bukan kemarahan dari Muhammadiyah ini sebenarnya juga teguran bagi pemerintah ketika dalam hal ini ya Yes. karena lebih berpihak pada kepentingan kekuatan modal besar ketimbang kekuatan rakyat. Yes, itu yang mesti kita pastikan supaya kita nolkan semua ambisi untuk merampok negara tuh. Yes. Jadi etos Muhammadiyah adalah etos yang menghasilkan pencerahan, sang pencerah. Oh, oke. Baik, makasih Bung Rocky ya. Kita nolkan semua ke Ya, mudorotan. tepat sekali.